Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran otomata dan pengantar kompilasi untuk pembahasan ekspresi reguler. Video pembelajaran kali ini akan kita awali dengan pemahaman atau pendefinisian terkait ekspresi reguler. Ya, pada tahun 1940 dikembangkanlah sebuah model sistem syaraf yang disebut sebagai finite automata. Kemudian setelah itu matematikawan Stephen Klein ya yang juga terkenal dengan Klein closure memformalkan atau melakukan standarisasi itu ya atau membuat ya, model automata tersebut dalam bentuk formal ya. Nanti kita akan lihat dalam bentuk matematisnya melalui sebuah sistem aljabar. Nah, dikatakan di sini bahwa formalisasi itu dilakukan dengan memodelkan ya atau mendefinisikan model finite automata ya dalam bentuk aljabar atau dalam bentuk notasi matematis. Ya, jadi yang sudah kita bahas kemarin ya tentang finite state machine, tentang finite automata, ada kemudian NFA, ada DFA, ada mesin Milli, ada mesin Moore, itu pada dasarnya bisa dimodelkan atau bisa dituliskan dalam bentuk model aljabar atau model matematis. Nah, eh, bagaimana kemudian sistem aljabar itu bisa dibentuk ya untuk memodelkan finite automata. Nah, sistem aljabar yang seperti ini kemudian atau bentuknya adalah dalam himpunan reguler sehingga himpunan ini disebut sebagai regular expression. Nah, apabila ditinjau dari sisi peruntukannya, regular expression sendiri sering disebut sebagai language defining expression atau language defining tool ya, atau alat untuk mendefinisikan sebuah bahasa. Ya, sembarang bahasa apapun yang dapat terdefinisi, ya, kemarin kita sudah mencoba ya beberapa kali untuk cek apakah string ini diterima atau tidak gitu ya oleh sebuah finite automata. Ya. Jadi kalau kita punya string, kemudian kita tahu dia merupakan atau terdefinisi dalam suatu bahasa, dan ternyata bahasa itu terdefinisi melalui alat ini atau melalui si regular expression ini, maka bahasa tersebut disebut sebagai bahasa reguler atau bahasa atau regular language. Nah, beberapa definisi terkait regular expression ya, apabila kita tahu misalnya yang pertama adalah si lambda atau kemudian ada yang menuliskannya sebagai epsilon, ini merupakan sebuah ekspresi reguler atau sebuah regular expression. Nah, nanti ke depannya ekspresi reguler ini ya kita biasa singkat sebagai IR ya atau ada yang menuliskan ketika menggunakan regular expression ada yang menuliskannya atau menyingkatnya sebagai RE ya atau ada yang menuliskannya sebagai regex gitu ya. Ini RE atau regex. Aduh, mohon maaf tulisannya nggak terlalu bagus ya karena penanya eh, kebetulan tertinggal di kantor. Nah, kemudian jika ada sembarang regular expression R dan S ya, maka produk concatenate perkalian antara R dan S misalnya itu ternyata juga regular expression. Kemudian produk union ya, R ditambah S atau bisa kita baca sebagai R atau S gitu ya. Maka dia juga regular expression. Begitu juga dengan Klein closure-nya. Misalnya R kemudian saya punya string yang lain RR gitu ya. Itu juga regular expression. Kalau R-nya regular expression, begitu juga dengan SS, SSS, SSSS sampai N kali ya, atau sampai tak terhingga itu juga regular expression. Nah, itu ya yang perlu kita pahami. Paling tidak ada 5
konsep ya atau 5 kaidah terkait regular expression. Nah, mari kita coba lihat ya pengembangannya atau contoh-contohnya dari dua kaidah ya, di mana kaidah dua ini kaidah yang beranak begitu. Nah, sebagai contoh ya, kita punya L2. L2 ini mulai dari 0 ya atau kosong, kemudian dengan satu elemen X, kemudian dengan dua atau string X dengan panjang 2 atau string dengan panjang 2, ini berarti si L2 ini bisa kita tuliskan sebagai gini ya, karena kita tahu L2 ini dikembangkan melalui klausurnya X atau X klausur gitu. Atau bisa juga kita tuliskan S ini sebagai himpunan yang elemennya X, dan kemudian ekspresi bahasanya kita tuliskan sebagai S klausur, ini boleh juga. Nah, bisa juga dituliskan seperti ini, boleh juga ya. Jadi bebas ya. Eh, yang penting kita tahu bahwa si S ini merupakan himpunan X dan X. Nah, kemudian contoh lain ya, terdapat himpunan alfabet ya, sigma A dan B. Maka jika kemudian kita mempunyai sebuah bahasa L ya, A, AB, ABB dan seterusnya, maka si L ini kita tahu ya, A ini berarti sama saja A dikali epsilon ya, dikali epsilon. Kemudian AB ya A kali B gitu ya, ABB ya ABB. Kita lihat A-nya selalu tetap ya, polanya hanya 1A. Yang berjalan atau yang berubah adalah B-nya. Ya, mulai dari kosong, epsilon atau 0, kemudian 1B, 2B, 3B, dan seterusnya. Yang kita tahu kalau perjalanan seperti itu adalah bentuk closure atau clean closure lebih tepatnya. Sehingga untuk kombinasi bahasa ini atau regular expressionnya adalah A, B, star ya, atau A di concatenate atau mungkin diikuti gitu ya, diikuti oleh kombinasi B ya. Jadi ini dibaca sebagai A, string A yang diikuti dengan kombinasi B ya. Kombinasi B itu apa ya? Bisa tidak ada B-nya atau 0, bisa B-nya 1, B-nya 2, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian klausurnya adalah tidak ada himpunan kosongnya, tidak ada epsilonnya atau tidak ada nolnya, maka menjadi positif klausur seperti ini. Ya, jadi intinya eh, regular expression ini seperti mencari pola pola apa ya, pola berdasarkan apakah dia klausur ataukah dia penjumlahan gitu ya, ataukah dia perkalian ya, concatenate dan lain sebagainya ya, berdasarkan 5 kaidah tadi ya. Sini tadi kalau kita perhatikan ya, biasanya fokusnya akan kemudian diberikan bahasa dan tentukan regular expressionnya gitu ya, atau kemudian dibalik juga bisa. Nah, dalam kasus yang pertama tadi ditentukan bahasanya ini loh, ada string terdefinisi stringnya seperti tadi, ada A, AB, ABB dan seterusnya, maka dibentuk berdasarkan apa sih gitu ya, dibentuk berdasarkan ekspresi regular yang seperti apa atau regular expression yang seperti apa, apakah melalui concatenate atau melalui union atau melalui clean closure. Nah, itu yang fokus yang perlu teman-teman dalami. Contoh lain ini pun sama ya. Nah, misalnya ini ya, ini dibalik ya. Operasi regulernya seperti ini. Ekspresi regulernya adalah seperti ini. Kemudian bahasa yang dibentuk seperti apa gitu ya. Nah, untuk menentukan bahasa ini cara termudahnya adalah dengan menguraikannya ya. Kemungkinan-kemungkinan dari
si string yang terbentuk akan seperti apa. Pertama, karena ini closure berarti kosong, lambda. Kemudian kombinasi satu AA. Ya. Jadi AA ini boleh kemudian dipandang sebagai C, sehingga ini C. Kemudian ini CC itu ya. Ini CCC. Seperti itu. Sehingga dan setelah kemudian silahkan cari polanya. Ya, silahkan cari polanya. Nah, selanjutnya example 2 juga seperti itu ya. Ini mungkin agak di skip ya. Ini silakan bisa dijabarkan dulu, misalnya menjadi AA, BB, B, ya misalnya. Oh, tentu dimulai dari B dulu ya, ya enggak. B, kemudian mungkin ketika apa, eh B-nya masih B-nya, oke. Mungkin ketika AA dan BB-nya kosong, maka yang terbentuk B. Kemudian kalau AA-nya ada, berarti AA, B. BB-nya mulai satu, AA, BB, B, dan seterusnya. Nah, kemudian dicari polanya bagaimana hubungan antara AA dan B atau A dan B. Ya, kita lihat di sini, oh A-nya itu eh, ada sepanjangnya dua, dua kali kombinasi ke berapa? Kalau kombinasikan nol ya menjadi eh, panjangnya nol ya. Dan kemudian D2M ditambah satu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk sisanya ini akan kita bahas setelah UTS. Jadi singkat saja untuk regular expression. Untuk pertanyaan silakan menghubungi WA atau email. Di sini juga ada contoh latihan ya. Latihan tidak perlu tugas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.